kita bisa menjaga harga, stabilitas harga terjamin, dan tentunya menghadirkan efek yang bernilai ekonomis bagi para peternak, maka modernisasi peternakan rakyat ini menjadi penting. Kan bergizi gratis, Ya. kebutuhan tidak sebesar hari ini, Ya. mungkin ya peternakan kita akan begini-begini aja terus. Ya, Betul ya? lebih daripada itu sebenarnya pemerintah yang hadir dan ngerti. Saya lihat Presiden Prabowo ini ngerti caranya mimpin, itu yang paling penting. Ini yang paling penting. Seninya begitu ya? Seni, ngerti memimpin negara yang punya bonus demografi, bonus demografi sebesar ini, dengan teritori yang sedemikian rupa, alam yang sedemikian rupa, dan kekuatan kultural, baik itu gotong royong masyarakat, baik itu tepos liro masyarakat, baik itu musyawarahnya masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi program nasional ini tepat dan akhirnya berdampak secara signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lini Talks, bersama dengan saya Rafli Raihan Al-Hajri di Lini Talks memajukan peradaban. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa angka stunting anak Indonesia menurut data tahun 2024 sebesar 20%. Dan hal ini menjadi salah satu raison d'etre pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melancarkan dan menggalakkan program makan bergizi gratis yang tidak hanya memberikan kenyang tapi juga bergizi. Oleh karena itu, salah satu gizi anak Indonesia didapatkan melalui protein hewani yang diproduksi oleh para peternak rakyat kita. Maka dari itu, kita akan bahas bagaimana modernisasi peternakan rakyat untuk mendukung program makan bergizi gratis. Oleh karena itu, di sini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh hebat kita, pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, Bapak Haji Chusni Mubarok SH-MMMH. Selamat sore Bapak Chusni. Sehat Pak? Selamat sore Mas Rafli, selamat sore Lini Talks. Kabar baik Pak? Alhamdulillah kabar baik dan semoga selalu baik. Alhamdulillah. Seperti nama tempat kita berbincang pada sore hari ini, yaitu di Kabar Baik Space and Cafe. Iya. Semoga ini bisa memberikan kabar baik buat kita semua, terutama Amin, untuk amin, para peternak kita, Pak Chusni. Amin. Ya. Pak Chusni, di tengah para generasi muda kita ini membicarakan kripto, Bitcoin, Ya. saham dan lain sebagainya, Ya. kok sekarang tiba-tiba Pak Presiden ini ngomong modernisasi peternakan rakyat? Ya. Emang apa pentingnya, Pak Chusni? Ya, modernisasi peternakan rakyat ini menjadi penting karena kita melihat tingginya kebutuhan terkait dengan produk dari produktivitas yang diproduksi di peternakan-peternakan. Kalau kita melihat Pak Rafli, hari ini 1 tahun program MBG ini berjalan di pemerintahan Presiden Prabowo, ini menyerap kebutuhan untuk bahan yang diolah dari protein hewani ini sangat tinggi, di mana ini kemudian membutuhkan peran serta para petani dan peternak. Nah, agar kemudian kita tidak tergantung impor, sehingga kita bisa menghasilkan bahan baku yang sesuai dengan kita inginkan, kita bisa menjaga harga, stabilitas harga terjamin, dan tentunya menghadirkan efek yang bernilai ekonomis bagi para peternak, maka modernisasi peternakan rakyat ini menjadi penting. Mengingat hari ini Presiden dengan program MBG-nya ini sedang menggenjot kebutuhan gizi, khususnya konsumsi protein yang memang rata-rata di bangsa kita ini sangat rendah kalau kita lihat indeks per kapitanya.
Termasuk tadi kalau kita lihat data BPS, Pak Rafli tadi membuka bagaimana prevalensi stunting kita yang masih stuck di angka 20-22%. Nah, ini kemudian sejalan seiring dengan kebijakan Presiden. Ini satu peluang ya, modernisasi peternakan ini adalah salah satu bentuk pemerintah hadir untuk peternak menangkap peluang. Apa peluangnya? Yaitu tadi program makan bergizi gratis ini yang demand terhadap kebutuhan protein hewaninya sangat tinggi, diharapkan bisa dipenuhi oleh peternakan rakyat. Untuk itu kuncinya salah satunya adalah modernisasi. Begitu, Pak Rafli. Oke, luar biasa sekali, Pak Jusni. Tapi terus terang saja, selama ini saya berpikir bahwa peternakan yang tadi dimaksud dalam konteks ini prioritasnya adalah telur, ayam, susu gitu ya. Itu adalah komoditas yang seharusnya mudah didapatkan dan dikonsumsi oleh anak Indonesia. Tapi semenjak Presiden Prabowo meluncurkan program makan bergizi gratis ini, di sini saya mulai sadar bahwa ternyata tidak banyak anak Indonesia yang mampu untuk mengkonsumsi 3 komoditas utama itu tadi, Pak Jusni. Tapi kira-kira sejauh apa produksi kita selama ini, Pak Jusni, di Indonesia sendiri? Ya, kalau ngomong produksi ya, kalau kita ngomong pasokan, bagaimana kita ngomong pasokan ayam, pasokan telur, daging, susu, itu ya hampir 85-90% ini bersumber dari peternakan skala rakyat. Ini yang kemudian perlu dimodernisasi. Baik itu manajemennya, baik itu pengelolaannya, baik itu kemudian juga marketing dan sebagainya. Artinya industri peternakannya ini dari hulu sampai hilir harus dimodernisasi. Agar apa? Agar yang tadi disampaikan dan ditanyakan oleh Pak Rafli ini bisa terjawab. Kita bisa menutup kebutuhan komponen-komponen ini. Kalau nggak gitu apa? Ya kita akan tergantung dengan impor. Betul. Termasuk modernisasi ini kan kita ngomong digitalisasi, Mas. Dengan digitalisasi ini kan database akan menjadi lebih akurat. Maksud saya apa? Agar kemudian policy pemerintah terkait dengan kebutuhan dari bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan gizi melalui dapur-dapur MBG atau skema apapun lainnya, ini tidak diperoleh dengan impor, maka data bacaannya kan harus jelas dulu. Oh ternyata peternak lokal kita, peternakan rakyat kita ini mampu memenuhi. Nah, tinggal ketidakmampuan atau kekurangannya ditambahkan. Tapi tidak karena database ini tidak tersusun dengan baik, ya peran digitalisasi yang tidak maksimal di proses kita ini, sehingga kita nggak tahu hitung-hitungannya. Akhirnya secara kasar saja, sehingga ya orientasinya impor untuk pemenuhan kebutuhan gizi kita tadi itu. Angka 80% hingga 90% ini kan sebetulnya bukan angka yang kecil. Bukan angka yang kecil. Dan rakyat kita ternyata juga mampu memproduksi. Mampu. Tapi apakah dengan program makan bergizi gratis ini kebutuhan itu semakin meningkat sangat signifikan? Ya. Sehingga kemarin saya dengar isu susu ini langka, Pak. Susu langka. Langka, dan ketika dapat pun mahal sekali misalnya. Susu langka. Ketika mahal pun harganya tidak terkontrol. Ya. Itu dia. Ini Pak Rafli, saya kan di Komisi B ya. Beberapa kali kunjungan, termasuk di Kanjabung, Koperasi Kanjabung, itu kan juga koperasinya peternak-peternak sapi, kemudian ke Koperasi Sukamakmur yang ada di Grati Pasuruan kemarin. Nah, kalau kita melihat itu, sebenarnya potensi peternak kita itu sangat tinggi dan sangat besar. Namun kenapa kemudian kok sampai terjadi kelangkaan susu? Namun kemudian kenapa kok pasokan ini jadi terbatas? Ternyata masalahnya standarisasi dan pengolahan terhadap susu hasil peternak rakyat ini yang belum siap masuk untuk memenuhi kebutuhan gizi yang telah distandar. BGN sebagai penyelenggara makan bergizi gratis ini kan tentunya meletakkan standar terhadap bahan-bahan pangan yang akan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Di sini kan kita tidak bisa mentolerir. Nah, untuk kebutuhan AKG inilah produksi susu kita ini kan harus melalui tahap olahan.
baik itu menjadi susu pasteurisasi maupun susu UHT. Modernisasi ini diharapkan kemudian terjadi hilirisasi hasil produktivitas peternak-peternak rakyat ini. Oke. Minimal dari peternak-peternak ini kemudian membentuk koperasi, dan koperasi itu bisa menjadikan susu sapi ini menjadi susu pasteurisasi sehingga sudah bisa dikonsumsi. Oke. Nah, jadi masalah modernisasi ini sangat penting agar kemudian potensi yang besar 80 sampai 90 tadi itu Pak Rafli tidak hanya sekedar angka yang kemudian tidak ada daya dobraknya, tapi ini harus kemudian dikurasi menjadi produk yang memang ini layak dan bisa untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang hari ini yang paling tinggi adalah kebutuhan makan bergizi gratis. Oke, berarti poinnya itu bukan pada kita produksi kemudian jual, tapi harus ada ini ya Pak, kalau saya menangkap tadi harus ada nilai tambah. Kemudian susu itu diolah Ya. sehingga kemudian bisa dijual, ada Ya. hilirisasi itu tadi. Betul. Bukan hanya sekadar kita dapat susu kita langsung jual. Tidak bisa. Jadi bukan hanya sekedar diperah kemudian langsung dijual. Jadi harus ada prosesnya sehingga dia punya nilai tambah jual. Kira-kira gitu ya, Pak. Ya, karena kan ada standarisasi angka kecukupan gizi, standarisasi kesehatan, standarisasi higienitasnya. Oke. Nah, ini tidak hanya susu, produksi daging misalnya, kemudian produksi baik sapi maupun ayam ya, kemudian produksi telur dan sebagainya. Bagaimana kemudian daging ini bisa disimpan lebih tahan lama dan layak untuk dikonsumsi, ini kan ada prosesnya. Oke. Setelah sapi dipotong misalnya, kemudian bagaimana pemilah-milihan daging berdasarkan body atau tubuhnya sapi misalnya. Setelah itu bagaimana wrappingnya agar kemudian dia bisa tahan lama. Ini butuh modernisasi tadi yang kita bahas di awal itu. Karena saya curiganya kelangkaan-kelangkaan seperti yang terjadi pada susu, Pak Jusni. Itu karena ada oknum-oknum yang memanfaatkan kemudian dengan cara menimbun, Ya. gitu kan? Iya. Nanti kemudian ketika langka, ketika dia jual dengan harganya yang sangat mahal, kira-kira gitu. Bisa jadi semacam itu, tapi menurut saya itu sangat kecil ya, karena kalau kita lihat perputarannya, kebutuhan konsumsi protein khususnya susu ini kan sangat tinggi. Saya kira nggak sempat nimbun orang-orang itu, Sempat itu. nggak sempat nimbun. Karena kalau menimbun pun juga susah nyarinya. Karena kalau nimbun pun juga susah Karena nyarinya. cepat terjual gitu ya. Kemudian susu atau protein-protein hewani ini kan barang yang tidak bisa bertahan lama. Bertahan lama, betul. Ada masa Kadaluarsanya. kadaluarsanya, sehingga ya nimbun ini pilihan yang nggak cerdas menurut saya. Cari masalah. Kalau telur ditimbun pun juga pecah lama-lama. Telur ada usianya, daging ada usianya, susu ada usianya. Nah, ini kalau mau ditimbun, ya nggak cerdas. Menurut saya penimbunnya ini harus berpikir ulang. Apalagi kalau kemudian Presiden Prabowo nanti berhasil membuat tata kelola peternakan ini dengan modernisasi, sehingga kemudian kebutuhan barang sudah banyak, lah nanti rugi. Ingat nggak kasus masker? Ya. Ya kan? COVID itu. Dulu ini masker ini, waduh, jadi barang mewah. Barang mewah. Iya, ketika kemudian banjir di pasar ya banyak yang gulung tikar, rugi bahkan karena nimbun. Nah, itu yang tidak kita harapkan lagi. Maka semangat modernisasi peternakan rakyat ini sekaligus kemudian agar harga kita stabil. Kenapa harga stabil? Ya tentunya kita bisa menekan angka impor sehingga kita bisa mengendalikan harga. Kemudian karena peternakan modern, produktivitas meningkat sehingga tidak terjadi kelangkaan barang, tidak ada aksi timbun menimbun, tidak ada aksi bidding harga dan sebagainya. Ya, Gitu. betul. Tapi ngomong-ngomong, boleh di-spill dikit nggak Pak Jusni? Kebutuhan telur untuk dapur MBG setiap hari itu bisa berapa sih? Telur aja misalnya. Kebutuhan telur per hari sesederhana, kemudian kalau kita ukur bahwa maksimal dapur MBG, kalau kita lihat pemberitaan rilisnya BGN ini kan, setiap dapur menyiapkan 2.500 sampai 3.000 porsi maksimal ya. Taruh kita pasang 3.000, berarti kan setiap hari 3.000 butir telur.
3.000 butir telur satu dapur 3.000 butir telur satu dapur. satu hari. Satu hari. Rata-rata dapur itu dalam seminggu 2 sampai 3 kali pakai menu telur. Karena ini kan superfood, mudah didapat dan harganya masuk gitu. Ya sudah, tinggal mengalihkan itu. Itu telurnya nggak dibelah Pak Yusuf? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ini perintah Presiden Prabowo. Kebutuhan protein itu ya telur utuh, nggak boleh dimodif-modif, dibelah dan sebagainya. Nggak boleh. Oke. Jadi nanti gizinya jadi terbelah ya. Oke, ya benar-benar. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, berarti program makan bergizi gratis ini kalau boleh saya simpulkan adalah program yang cerdas ya Pak Jusni ya. Tidak hanya memberikan gizi kepada anak-anak kita, tapi juga mensejahterakan para peternak kita dengan kapasitas itu tadi, penyerapan yang sangat tinggi. Multiplier efeknya, selain penerima manfaat ini, anak-anak bangsa ini, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, dan nantinya ditambah lagi penerima manfaat ini mendapatkan angka kecukupan gizi yang sesuai, penyerapan tenaga kerja. Setiap dapur rata-rata menyerap 50 orang relawan. Kemudian membangkitkan sektor ekonomi yang diampu oleh para wirausaha di UMKM. Salah satunya ya peternak dan petani. Pertanian dan peternakan ini menjadi dua sektor yang hari ini sangat diuntungkan dengan MBG. Karena serapan dari MBG ini semua ya bersumber dari produk pertanian dan peternakan ini yang paling utama. Ngomong karbohidrat, ini berarti ngomong tentang padi, ngomong tentang jagung, ngomong tentang gandum atau apapun yang tersedia ya. Kemudian ngomong protein ya seperti yang tadi kita bahas, susu, daging ayam maupun daging sapi, juga telur. Gitu. Berarti program super cerdas karena anaknya dapat manfaat, orang tuanya dapat pekerjaan. Ya. Usaha-usaah yang selama ini ada semakin tumbuh dan berkembang. Ya, luar biasa. Semua sektor mendapatkan manfaat. Semua sektor mendapatkan manfaat. Oke Pak Jusni, kita kembali lagi ke modernisasi peternak rakyat. Apa sih sebetulnya yang dimaksud sebagai modernisasi peternakan rakyat? Apa yang harus dimodernisasi? Ya, ngomong tentang modernisasi peternakan rakyat. Jadi, bagaimana kemudian mulai dari penyediaan bibit misalnya, penyiapan kandang, kemudian pengelolaan ternak, kemudian penyembelihan atau eksekusi produk peternakannya, sampai nanti pemasarannya, ini dimodernisasi, ini ditingkatkan, ini dimekanisasi, diganti dengan mesin untuk mempercepat dan sebagainya, sehingga produktivitasnya meningkat. Harapan dari modernisasi itu adalah produktivitas meningkat, resiko bisa diminimalisir. Itu. Saya punya temen Mas Rafli, dia punya peternakan ayam. Dia sampaikan dia punya kandang itu yang biasanya mempekerjakan 10 sampai 15 orang, sekarang cukup 1 orang. Oke. Dengan modernisasi tempat pakan ayamnya. Oke. Apakah itu tidak bertentangan Pak Jusni dengan semangat Apakah Pak itu Prabowo? tidak bertentangan? Ini yang selama ini tidak pernah tuntas kita bahas. Oke. Pak Prabowo menyiapkan wahana pekerjaan, lahan pekerjaan yang lebih baik. Dengan apa? Dengan MBG-nya. Jadi yang dulu di peternakan ya sekarang bisa tersalurkan di MBG. Yang dulu di peternakan sekarang terbuka ruang pekerjaan di Koperasi Desa Merah Putih dengan unit usahanya. Oke. Nah, ini yang kemudian modernisasi ini nanti mengancam atau membunuh lapangan pekerjaan, tidak. Justru akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih baik. Baik itu dari quality of work life-nya maupun dari salary-nya. Oke. Itu modernisasi prinsipnya gitu, bukan kemudian dia hanya menggantikan manusia dengan mesin sehingga banyak pengangguran. Salah, semangat itu salah. Tapi bagaimana kemudian manusia-manusianya ini semakin produktif dan kualitas hidupnya semakin baik. Oke, berarti harus ada diversifikasi profesi kira-kira gitu ya Pak ya? Diversifikasi profesi maupun profesinya jadi naik kelas. Oke, Kira-kira naik gitu. kelas. Naik kelas, intensifikasinya dia naik kelas. Gitu. Yang biasanya dia yang ngasih makan, dia sekarang naik jadi supervisor mesinnya itu. Ya, mensupervisi mesin. Nah, gitu. Oke, berarti memang kalau apa
Apalagi Pak Jusni? Kayaknya tadi baru satu nih. Apalagi? Ada nggak lagi? Apa itu? Selain pakan, bibit dan lain sebagainya tadi, kira-kira ada nggak lagi yang dimodernisasi? Yang perlu dimodernisasi? Kandang ya tentunya ya, dari kandang terbuka jadi kandang close house. Kemudian bagaimana agar peternakan kita ini tidak tergantung oleh alam. Nah, maka ada teknologinya. Kalau Mas Rafli buka YouTube ya, sekarang sudah mulai tumbuh peternakan dan perikanan di gurun. Bayangkan. Ini apa? Teknologi, ini apa? Modernisasi. Nah, sama. Di kita ini harapannya dengan modernisasi ini terjadi penguatan produktivitas dan kualitas ternak. Produknya bertambah dan berkualitas. Tidak hanya bertambah dan berkualitas. Kemudian tentunya modernisasi ini tidak hanya di sektor produksinya, pasca produksinya juga. Apa itu? Masalah packaging, masalah pemasaran, dan juga masalah kelembagaan. Tadi yang saya sampaikan, kalau dulu ini peternak rakyat bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak bisa teridentifikasi hasil dari peternak-peternak kita, maka butuh koperasi, bersatu di koperasi. Agar apa? Agar semakin kuat, agar bisa melawan kapitalisasi modal, pemilik-pemilik modal, sehingga kelembagaan ini juga harus dimodernisasi. Kalau dulu bersifat perseorangan, mungkin bisa jadi koperasi. Pemerintah punya program koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tinggal diintegrasikan ke situ. Oke, berarti modernisasinya tidak hanya mencakup sarana prasarana, tapi juga sistemnya ya. Hulu hilir. Hulu hilirnya harus dimodernisasi. Sistem itu termasuk ngomong dimodernisasi, digitalisasi, di proses awal sudah harus pakai itu. Kalau dulu mungkin ngitung telurnya diturus pakai kertas, ya kan? Resikonya kena hujan, luntur, robek, dimakan rayap, hilang. Dengan digitalisasi, data itu akan tersimpan lebih baik, sehingga kita punya ukuran, kita punya ukuran yang pasti dari pra sampai pasca produksi. Pembukuan juga demikian, pembelanjaan berapa untuk produksi, kemudian hasil dari pasca produksi dapat berapa, sehingga kita bisa mengukur untung atau rugi. Itu. Tapi ngomong-ngomong Pak Jusni, saya jadi semakin mikir nih, emang masyarakat kita ini baru mau berubah ketika ada daya paksa keadaan Pak Jusni. Jadi kalau Pak Prabowo gak bikin program makan bergizi gratis, kebutuhan tidak sebesar hari ini, mungkin ya peternakan kita akan begini-begini aja terus nih. Betul ya? Lebih daripada itu sebenarnya pemerintah yang hadir dan ngerti. Saya lihat Presiden Prabowo ini ngerti caranya mimpin, itu yang paling penting. Ini yang paling penting. Seninya begitu ya? Seni, ngerti memimpin negara yang punya bonus demografi, bonus demografi sebesar ini, dengan teritori yang sedemikian rupa, alam yang sedemikian rupa, dan kekuatan kultural, baik itu gotong royong masyarakat, baik itu teposliro masyarakat, baik itu musyawarahnya masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi program nasional ini tepat dan akhirnya berdampak secara signifikan. Dan saya ulangi lagi, setiap podcast saya mengingatkan, semangat Presiden Prabowo membangun ekonomi dari bawah, membangun ekonomi dari desa. Ini adalah kans, ini adalah peluang yang harus kita tangkap bersama-sama. Jangan nanti menyalahkan, waduh kehidupan kita susah, pemerintah nggak hadir lah karena kita nggak mau keluar rumah, atau kita membuka wacana, membuka pola pikir bahwa ternyata di sekitar kita dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kali ini banyak potensi ekonomi yang akan bisa lahir, tumbuh dan berkembang. Sepakat Pak Jusni. Nah, ngomongin Pak Presiden nih. Kok jadi ngomongin Pak Presiden? Gagasan Pak Presiden. Oh, gagasan Pak Presiden. Ngomongin gagasan Pak Presiden. Iya, karena kita ini di Lini Talks ini kan kita ngomong podcast. Iya, bukan podcast. Program rasa-rasan itu, Mas? Infotainment. Kita kan ngomong podcast. Jadi silet nanti nih. Jadi silet. Pak Jusni, dengan gagasan Pak Presiden yang begitu besar, pertanyaannya apa program strategis yang menjadi daya dukung untuk para peternak rakyat kita?
Kalau ngomong di hulunya, kita sama-sama tadi sudah membahas tentang MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, bagaimana kemudian langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk menyeimbangkan supply dan demand? Dengan penyeimbangan ini dampaknya tentu menjadi penguatan secara ekonomi bagi petani dan peternak. Presiden melalui Kementerian Pertanian sudah mengumumkan bahwa Danantara nanti akan mengalokasikan 20 triliun untuk membangun dan mengembangkan peternakan ayam terpadu. 20 triliun. 20 triliun. Bukan 20 ribu kan ya? Gak salah dengar saya. 20 triliun. 20 triliun ya. Ini kita ngomong negara ini. Negara kita kaya. Negara kita tinggal kaya. pengelolaannya benar atau tidak. Cuman banyak rampoknya Pak Jusni. Ya. Kata Pak Prabowo. Ya sekarang kalau perampok itu nggak mikir-mikir luar biasa saja. Dengan Pak Prabowo yang semacam ini, kalau lo masih berani ngerampok ya sok. Siap-siap dihajar. Siap-siap diberangus. Nggak, maksud saya begini, dari 20 triliun ini untuk pengembangan peternakan ayam terpadu, mengingat kebutuhan daging ayam dan telur ini sangat tinggi di MBG. Ya. Satu. Kemudian di sektor susu, Presiden sudah menginstruksikan untuk pembukaan 500.000 lahan-lahan peternakan terpadu untuk sapi perah. 500.000 hektar. 500.000 hektar. Kalau saya tidak salah itu nanti 200 hektar di Jawa dan 300 hektarnya di luar Jawa. Dalam rangka apa? Dalam rangka tentunya meningkatkan produktivitas dan kualitas dari peternakan itu sendiri. Produk kualitasnya meningkat, pembibitannya bagus, kandangnya bagus, tidak umpel-umpelan sapinya, kan gitu kira-kira, dengan perluasan 500.000 ini, sehingga kemudian sapi bisa memproduksi susu, produksinya jadi bertambah, sehingga kelangkaan dan kebutuhan susu untuk pemenuhan salah satunya makan bergizi gratis ini bisa terpenuhi, sehingga petani naik kelas, peternak dapat keuntungannya, dan harga bisa terkontrol dan stabil. Oke. Pertanyaannya Pak Jusni, gimana cara rakyat bisa mengakses bantuan-bantuan seperti itu tadi? Bagaimana cara rakyat bisa mengakses? Di era pemerintahan Presiden Prabowo, saya kira informasi sangat terbuka. Saya sendiri di Komisi B bersama dengan Dinas Peternakan sebagai mitra kami, ini juga gencar melakukan sosialisasi terkait dengan program-program pemerintah ini. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak terjangkau, bagaimana dengan jumlah yang banyak, bagaimana dengan cakupan yang harus lebih luas? Ada instrumen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Oke, balik pada koperasi nih. Balik pada koperasi, karena ini diharapkan oleh Presiden Prabowo, koperasi ini menjadi hub, menjadi rumah lahirnya produksi sehingga tumbuhlah industri. Bayangkan, kalau kita ngomong 80.000 desa yang sekarang sudah ada Kopdes Merah Putih, itu menjadi sentra-sentra industri yang sekarang sudah mulai banyak dibangun pergudangannya. Tumbuh sentra-sentra industri ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat, daya beli meningkat, ekonomi berputar, rakyat desa makmur. Jadi negara kita diisi oleh bangsa-bangsa yang tinggal di desa-desa yang makmur, berdaya, dan kualitas hidupnya bagus. Ini yang diharapkan. Maka seperti tadi yang disampaikan, apakah masyarakat mau, apakah masyarakat bisa, ya menurut saya ini peran serta pemerintah dalam hal ini juga sangat penting untuk hadir, untuk mensosialisasikan agar kemudian akses terhadap program-program ini tidak salah sasaran. Betul. Agar kemudian rakyat sebagai peternak-peternak ini juga bisa merasakan keuntungannya. Oh, ternyata kebijakan pemerintah ini dinikmati oleh masyarakat. Maka ini kita sampaikan. Ini kita sampaikan dalam rangka keterbukaan informasi terhadap publik bahwa sekarang ada program pemerintah
Salah satunya apa? Itu tadi peningkatan dan pengembangan peternakan ayam. Kemudian apalagi perluasan lahan untuk kandang-kandang sapi perah sehingga produktivitas susu sapi bisa meningkat dan terpenuhi. Gitu. Oke. Di sini saya baru nangkep. Berarti alasan mengapa banyak masyarakat harus terlibat di Koperasi Desa Merah Putih itu selain untuk akses program itu tadi, yaitu juga untuk memastikan bahwa program-program seperti itu dinikmati oleh semua, betul ya? Ya, sesuai dengan prinsip koperasi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maka diharapkan memang seluruh masyarakat desa ini tergabung menjadi anggota koperasi, sehingga setiap program dan keuntungan yang nantinya akan didistribusikan melalui koperasi ini, misalnya pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, obat bersubsidi, ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya anggota koperasi. Luar biasa pemirsa, ternyata ada strategi cerdas Pak Prabowo yang lain. Kalau di hulu ada Danantara sebagai super holding, Ya. di hilir ini ada Koperasi Desa Merah Putih sebagai super industri, kira-kira gitu. Super ya? industri, hub, industri hub, ekosistem bisnis hubnya, super industrinya ya ada di koperasi. Oh, iya. Luar biasa. Ternyata kita nggak salah pilih presiden nih Pak Jusni ya. Sebagai ketua umum Bapak ini di Gerindra ya. Kalau saya enggak, Nggak salah. dan saya yakin masyarakat kalau boleh jujur ya kita merasakan benar. Betul. Di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini bagaimana ngomong tentang pertanian, bagaimana ngomong tentang peternakan, bagaimana penyerapan tenaga kerja, ada MBG, ada koperasi, dan semuanya ini ya kita bersyukur. Dan ya kalau ngomong sebagai kader Pak Rafli, mungkin ini karena kita di forum ini, ya ayolah kita saling bergandengan tangan, kita doakan bersama-sama pemimpin kita ya. Semoga Pak Prabowo ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur sehingga bisa membawa bangsa ini menuju ke era Indonesia Emas. Amin. Yang hari ini menurut saya peletakan pondasi yang paling penting untuk menuju 2045 Indonesia menjadi Indonesia Emas. Oke, Pak Jusni, terakhir harapan untuk para peternak kita apa? Ya, saya Husni Mubarok, pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengajak kepada seluruh peternak untuk bisa meningkatkan produktivitas. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya melakukan modernisasi. Dengan cara apa lagi? Tentunya dengan cara bergandeng tangan, saling menguatkan melalui koperasi. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sedang menggalakkan dan menggencarkan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan dan pemberdayaan pertanian dan peternakan, baik itu di sisi mesin maupun sumber daya manusianya, baik itu di pra produksi maupun pasca produksinya, sehingga dengan adanya kans dan peluang ini, mari kita tangkap bersama-sama, mari kita mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan proses-proses yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita siapkan kedaulatan pangan menuju ke kedaulatan ekonomi, baru kita ngomong kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka ini bisa terwujud. Untuk itu, kepada seluruh peternak, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras panjenengan semuanya. Kebutuhan untuk makan bergizi bisa terpenuhi. Selanjutnya pemerintah hadir, Presiden Prabowo sudah menyiapkan program-program untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan. Mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Saya kira itu. Amin. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jusni Ya, makasih, Pak Rafli. atas diskusi kita pada sore hari ini. Ya. Baik pemirsa, demikianlah diskusi kita bersama dengan Bapak Haji Jusni Mubarok, pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, seputar peternakan rakyat di era makan bergizi gratis. Untuk kemudian mendukung pemenuhan protein anak Indonesia, saya Rafli Raihan Al-Hajri undur diri bersama dengan Lini Talks memajukan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.